Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, Mobile PKN. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Ya. Nah, anakku, bisa kalian buka buku paket. Juga di situ ada keterangan yang lengkap dari halaman 83 sampai dengan halaman 89. Nah, mari anak-anakku, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keragaman rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Berikut contoh beberapa rumah adat di Indonesia. Nah, ini yang dua ini kita pernah pelajari di Mupel IPS ya, tentang keunikan. Yaitu rumah limas yang pertama. Bisa dilihat dari bentuknya. Rumah limas ini merupakan rumah panggung kayu berasal dari Sumatera Selatan. Dari segi arsitekturnya, rumah-rumah panggung kayu juga disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limasan. Nah, ada dua ya rumah limas di Sumatera Selatan, yaitu ada dua jenis, yaitu rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang berbeda dan yang sejajar. Yang kedua, ada rumah betang. Rumah betang ialah rumah dengan bentuk panggung dan memanjang. Panjangnya bisa mencapai 30 sampai 150 meter. Dan lebar juga mencapai sekitar 10 sampai 30 meter. Biasanya rumah betang dihuni oleh 100 sampai 150 jiwa. Rumah ini berasal dari Kalimantan Tengah. Bahan rumahnya menggunakan kayu berkualitas tinggi seperti kayu ulin yang biasa berada di daerah Kalimantan Tengah, yang bisa berdiri dan bertahan selama ratusan tahun, serta anti rayap. Selanjutnya ada rumah panggung Jambi. Indah sekali ya anak-anak, rumahnya sangat asri dan bagus. Rumah panggung Jambi ini memiliki 8 ruangan, yaitu ruang jogang, serambi depan, serambi dalam, kamar amben melintang, serambi belakang, ruang laren, ruang garang, dan ruang tenggarai. Nah, mungkin anak-anak yang pernah ke Jambi ya bisa melihat rumah panggung seperti ini. Selanjutnya yang keempat ada rumah balai Sekapat Bali. Wah, ini yang sering ya berlibur, yang pernah berlibur di Bali ya, bisa melihat rumah adat seperti ini. Ini memiliki pintu masuk yang dinamakan Gapuro Candi Bentar. Balai Bengong merupakan tempat untuk istirahat. Balai Wantikan merupakan tempat adu ayam. Dan bangunan rumah adat ini selalu dihiasi berupa ukiran dan patung-patung. Ya, biasanya sering terlihat ya, yang sering digunakan oleh orang-orang Bali ya, bahwa rumah adat Bali ini sering sekali menggunakan ukiran-ukiran dan
patung. Lanjut, kita ke rumah rakyat atau hubungan 5, yaitu Bengkulu. Ya. Rumah ini memiliki 3 kamar, yaitu kamar untuk orang tua, kamar gadis, serta kamar bujang. Nah, dipisah ini ya, yang muslim sama muslim. Selanjutnya, unik sekali rumahnya ya, anak-anak. Ini namanya Bumbungan Tinggi. Nah, rumah Bumbungan Tinggi berada di Kalimantan Selatan. Nah, rumah adat ini memiliki atap yang lancip. Wah, atapnya bagus ya, dengan sudut 45 derajat. Berbentuk segi 4 panjang dengan tambahan pada samping kanan kiri bangunan. Sebelahnya lagi sangat indah sekali rumahnya, yaitu Rumah Kasepuhan Cirebon. Ini merupakan rumah adat tradisional Jawa, ya, yaitu Jawa mana? Barat, yang terdiri atas pendopo, pringgondani, praboyoso, dan panembahan. Pendopo untuk para pengawal sultan, pringgondani untuk sultan memerintah, praboyoso untuk tempat menerima tamu sultan. Sedangkan panembahan untuk ruang kerja serta tempat istirahat sultan. Wah, mempunyai ruang-ruang tersendiri ya. Oke. Yang sebelahnya lagi, yang paling pojok atas, Rumah Kebaya DKI Jakarta. Nah, rumah ini ada 2 macam ya, yaitu rumah kebaya dan rumah joglo Betawi. Rumah kebaya memiliki beberapa atap yang jika dilihat dari samping berlipat-lipat, seperti lipatan kebaya. Dindingnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka-buka dan digeser ke tepi. Kemudian, rumah joglo Betawi memiliki atap seperti rumah joglo, ya, yaitu atapnya yang menjulang ke atas dan tumpul. Setiap bagian rumah memiliki fungsi, yaitu serambi depan untuk menerima tamu laki-laki, sedangkan serambi belakang untuk menerima tamu perempuan. Nah, unik sekali ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Nah, yang di sampingnya ini, yaitu Rumah Kasepuhan Cirebon. Nah, mana ya Rumah Kasepuhan Cirebon? Sudah. Kita lanjut di Rumah Joglo Jawa Tengah. Ini rumah ini memiliki ciri khas tersendiri anak-anak, yaitu menggunakan blandar bersusun ke atas yang dinamakan blandar tumpang sari. Bangunan ini juga memiliki kerang yang disebut sunduk atau sunduk gili yang berfungsi sebagai penguat bangunan. Nah, ini juga ada rumah rakit, yaitu di Bangka Belitung, ada rumah Honai di Papua. Anak-anak bisa melihat lengkapnya beberapa jenis ya rumah adat di Indonesia dari beberapa wilayah, dari beberapa provinsi yang ada di buku paket halaman 88-89. Unik ya, beragam sekali ya anak-anak rumah adat yang ada di Indonesia, dari keunikan bentuknya, dari bahan pembuatannya, fungsinya, dan beberapa tempat atau ruang di dalamnya yang mempunyai fungsi tersendiri. Begitu ya anak-anakku pembelajaran tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Silakan kalian juga pelajari yang di buku paket. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.